Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Fatir. Sebelum mulai belajar, agarnya kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang kita akan menyanyikan dahulu, sebelum menyanyikan, Ibu absen dulu. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Dua orang. Ada siapa aja? Sanderia sama Latifa. Oke, berarti di kelompoknya Almaira sama Diska ya, yang masuk 2 orang ya. Oke, tidak apa-apa. Selanjutnya kita akan menyanyikan Garuda Pancasila. Boleh berdiri? Nyanyinya harus semangat ya. Nah, apa-apa. Sebentar. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, saya akan untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Sebelum lagi kita mulai, coba Ibu mau melihat semangatnya dulu. Tepuk semangat. Sekali lagi kayaknya kayak masih belum sarapan nih. Coba sekali lagi, tepuk semangat. Oke, terima kasih anak-anak semangatnya. Kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan apa sih, Bu? Kita hari ini akan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini dapat mengidentifikasi permasalahan sederhana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dapat merancang solusi pemecahan masalah menggunakan algoritma sederhana, dapat membuat program menggunakan blok kode atau stretch atau blockly untuk menyelesaikan masalah, dapat memahami dasar kerja kecerdasan buatan dalam membantu menyelesaikan masalah. Hari ini adalah tujuan pembelajaran kita. Kita lihat lagi di sini. Nah, kode atau blocks. Nah, pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan mengatur jadwal belajar? Pernah. Bagaimana kalau kita membuat solusi dengan komputer atau robot pintar? Apa yang bisa dilakukan EA untuk membantu pekerjaan manusia? Nah, ini adalah yang akan kita telusuri nih. Pada saat kamu mengalami kesulitan mengatur jadwal belajar, terus kamu akan membuat solusi dengan komputer atau robot pintar, terus apa yang bisa dilakukan EA untuk membantu pekerjaan manusia? Nah, pernahkah kalian mengalami kesulitan saat mencari jalan tercepat menuju sekolah? Bagaimana biasanya kalian mencari solusi? Bagaimana sih caranya tuh? Kita tersesat nih.
Kalian kan kesulitan mencari jalan untuk ke sekolah. Untuk cara tercepatnya seperti apa kira-kira? Menggunakan GPS. Berarti kalau GPS itu termasuk apa sih? Nah, kalau tiang manusia berarti apa? Peta? Peta atau bertanya? Bertanya. Peta juga bisa. Nah, ini adalah kaitan konsep EA seperti GPS dan pemetaan jalur. Lalu, jika kalian lupa membawa bekal makanan siang, apa yang kalian lakukan untuk mengatasinya? Bisakah komputer membantu mengingatkan kalian? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Dengan apa? Alarm atau sistem pengingat berbasis EA. Lalu apa yang biasanya kalian lakukan jika jika lampu di rumah mati tiba-tiba? Menurut kalian, apakah teknologi bisa membantu mengatasi masalah seperti itu? Bisa. Seperti apa mengatasi masalahnya berarti? Menggunakan handphone. Apalagi? Center. Berarti ada dua ya. Nah, sebelum ke sini, Ibu akan membagikan lembar asesmen dulu. Udah ya. Nah, silakan kalian isi asesmen diagnostiknya sebentar saja untuk memetakan gaya belajar nih. Awal belajar misalkan kalian apakah senang, apakah pembelajaran ini kalian tidak terlalu senang. Nah, coba kalian isi dulu. Ibu kasih waktu sebentar saja. Karena tinggal di checklist ya. Baru kita akan masuk ke materi selanjutnya. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai nih, kita kan sudah punya kesepakatan ya. Jika ingin bertanya, silakan angkat tangan terlebih dahulu baru bertanya. Ya. Nanti pada saat kelompok, silakan dikerjakan per kelompok. Karena nanti temannya ada yang tidak masuk, tetap dikerjakan per kelompok masing-masing ya. Oke, sekarang kita mulai. Perhatikan dulu video di depan ini. Aku bisa melakukannya sendiri. Hari Minggu pagi, waktu yang sangat tepat untuk apa saja kerja kelompok, harus menjaga rumah, harus membersihkan rumah, terus apalagi tuh? Dia tadi harus mengeluarkan apa saja tuh? Karpet, menyediakan cemilan. Nah, tadi bagaimana caranya Donita bisa menyelesaikan masalah tersebut? Dengan mandiri, terus ada dengan dapat bantuan dari siapa? Dari teman-temannya. Nah, sekarang ada yang belum paham gak nih sama permasalahan tadi Donita? Tidak? Udah, kita lanjut lagi ya. Kita coba Ibu AI atau kecerdasan artifisial. Jadi apa sih pengertian coding dan kecerdasan artifisial? Coding adalah proses menulis instruksi atau perintah untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Nah, kecerdasan artifisial adalah kemampuan komputer atau mesin untuk meniru cara berpikir dan belajar manusia.
lalu ketik kode.org. Nanti muncul seperti ini. Ya. Kode.org sudah. Nah, kalau Bu, ini ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh ya anak-anak ya? Kita boleh klik bahasa Indonesia. Oke. Nah, nanti Ibu akan membagikan 4 kelompok. Nanti Ibu juga akan membagikan kertasnya ya. Nah, sebelumnya coba kita lihat di sini di new project. New project atau project baru. View all. Sebentar ya. View all, lalu klik lihat daftar lengkap. Cari yang Flappy. Nah, pasti kalian sudah pernah bermain ini. Ada yang sudah pernah belum? Jadi pasti sudah tahu ya permainannya ya. Nah, Bu, bagaimana biar memainkannya? Bagaimana sih? Coba, ada yang bisa nggak nih? Kalau when run, ini kata bahasa Inggris. Ada kira-kira apa yang kita pilih ya kalau when run? Sebentar. Sebentar ya. Nah, kepakan biasa ketika dijalankan kita pilihnya yang mana ya? Kepakan dengan kok keluar, maaf. Kepakan dengan biasa, seperti ini? Nah, coba jalan nggak ya? Oh, masih mati. Belum bisa jalan nih. Apa nih kira-kira? Pilihannya apa lagi? Kepakan dengan biasa ketika mengklik. Kita taruh sini berarti ya. Coba kita kembali. Oh iya, bisa nih jalan. Terus apa lagi kira-kira? Oke, mana tetapkan kecepatan normal ketika dijalankan. Lalu apa lagi nih? Raih poin. Raih poinnya taruh di mana? Ketika melewati. Oke, apa lagi kira-kira? Ketika menabrak hambatan akhir dari sebuah permainan. Oke, akhir dari permainan. Apalagi? Berarti akhir juga ya? Coba, kita coba. Nggak jalan. Ayo, kira-kira kenapa ya? Oh, udah jalan. Wah, game over. Coba sekarang kalian coba dulu di komputer masing-masing. Coba sambil dikerjakan. Coba dicoba, ayo. Poin langsung 10-10 boleh? Poinnya langsung 10, boleh kalau poin. Bagus, udah jalan nih. Oke, mantap. Mantap. Pelan-pelan, coba pelan-pelan. Wah, sudah pada bisa ya? Wah, udah ada poinnya sampai 200. Yang pertama kalian masalah tentang
permasalahan sehari-hari yang udah Ibu buat skenarionya. Nah, itu tugas kalian, tuliskan langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan Lina. Itu nanti boleh sambil bekerja sama dengan temannya ya. Lalu untuk yang satunya lagi, simulasi blok kode, itu kalian lihat di situ ada tulisan Ali membuat program, masalahnya ya, pengingat untuk menyikat gigi setiap pagi dan malam hari. Nah, kalian buat gambar blok, perintah sesuai. Perintahnya seperti sebenarnya sama seperti ini. Cuma langkah-langkahnya apa nih gambar bloknya? Apakah misalkan di sininya ketika berdiri Ali berarti apa? Apakah menggosok gigi atau berkumur-kumur dahulu gitu. Nah, sama seperti yang kalian mainkan tentang Fluffy burung ini. Nah, langkah-langkahnya nanti bisa kalian gambarkan seperti ini. Tinggal kalian ganti kalimatnya yang berkaitan dengan Ali untuk pengingat menyikat gigi setiap pagi dan malam hari. Nah, ini secara kelompok ya. Boleh, jadi semuanya tetap menulis. Nanti presentasikannya cuma cukup 1 kertas saja. Boleh dimulai ya. Boleh dikerjakan. Ritmanya yuk, coba berdua. Ayo maju. Bacakan di depan. Yang algoritmanya terlebih dahulu. Sambil didengarkan ya. Di sini kita akan mengenal masalah. Lina yang sering lupa ya. Lina sering lupa membawa bekal ke sekolah. Ia ingin membuat pengingat sederhana, menggunakan komputer agar tidak lupa membawa bekal setiap pagi. Tugasnya adalah apa masalah yang dihadapi Lina? Apa nih? Coba sini. Sini, coba. Jadi yang dihadapi Lina itu apa sih dia? Lina lupa membawa bekal setiap ingin ke sekolah. Oke, solusinya yang dibuat dengan coding dengan apa? Memasang alarm. Memasang alarm. Terus langkah-langkah logis atau algoritma untuk membantu Lina mengingatkan dirinya. Coba, gantian coba Alma. Pertama apa tuh Alma? Memasang alarm untuk bangun pagi agar bisa membuat bekal. Lalu? Memasak makanan untuk Lina, membawa bekal ke sekolah. Lalu? Menyiapkan wadah bekal. Ketika makanan sudah siap, masukkan makanan ke dalam tempat bekal. Yang kelima, segera masukkan bekal ke dalam tas agar tidak lupa membawa. Oke, good. Tepuk tangan dulu dong buat temennya nih udah berusaha. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Hai. Langkah 1, buatlah gambar blok perintah yang sesuai guna. Langkah kedua, gunakan perintah saat mulai. Tunggu, tampilkan pesan, ulangi, dan lain-lain. Gambarlah blok kode di sini bisa digambar dengan tangan. Ketika alarm berbunyi, mematikan alarm. Berlangkah ke kamar mandi. Ketika di kamar mandi, Ali mengambil gosok gigi. Lalu Ali menggosok gigi. Ketika sudah selesai, Ali kembali ke kamar lalu menyalakan alarm untuk malam hari. Oke, terima kasih. Ayo dong kita tepuk tangan dulu untuk semuanya, untuk anak-anak ibu yang hebat. Sudah mau maju, sudah berani menampilkan dan mempresentasikan hasil yang kalian buat. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan lembar refleksi. Ini kalian tinggal centang, ya. Tinggal centang saja untuk pembelajaran hari ini. Ya. Kalian tinggal centang apakah kalian senang atau kalian sedih dalam lembar refleksi secara individu ya atau secara masing-masing. Jika sudah selesai nanti boleh
dioper ke depan temannya biar sampai ke ibu. Sudah? Oh, sudah. Ajam. Oh ya. Sudah? Oke, terima kasih. Sudah, terima kasih. Mana lagi? Oke. Nah. Nah, sudah? Gimana Diska, Alma? Sini, terima kasih. Livia, sudah? Sudah? Boleh ini dulu. Nah, oke. Ini dulu, boleh? Terima kasih. Nah, ayo perhatikan lagi. Nah, pembelajaran hari ini cukup sekian ya, pembelajaran coding hari ini. Jadi hari ini tadi kita tentang permasalahan sehari-hari. Tentang lupa membawa bekal, tentang cara mengingatkan misalkan bangun pagi atau misalkan mencari jalan sekolah. Nah, itu yang tadi kita bahas hari ini ya anak-anak ya. Mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan hari ini. Coba sekarang dipimpin doa Fatir. Semua langsung merapikan ya. Boleh dimulai Fatir? Oke, cukup sekian hari ini anak-anak ya. Sampai ketemu besok. Selamat siang.